Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Anggriani dengan NIM J1B023-144. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh suhu dan iklim pada pohon jambu mete. Baik. Adapun latar belakangnya di sini yaitu perubahan iklim terutama peningkatan curah hujan yang tidak menentu sejak 2018 sampai 2022 telah menyebabkan penurunan hasil panen jambu mete hingga 85% akibat gagalnya proses penyerbukan. Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB sebagai salah satu sentra produksi jambu mete di Indonesia memiliki produktivitas yang sangat rendah, sekitar 373 kg per hektar, dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam yang berkisar 38.945 kg per hektar dan India sekitar 36.768 kg per hektar. Penyebabnya antara lain yaitu kurangnya pemeliharaan tanaman, penggunaan bibit berkualitas rendah, dan pola tanam monokultur. Selain itu, persepsi keliru bahwa jambu mete dapat tumbuh di lahan marginal dapat perawatan insentif turut memperhatikan perparah kondisi ini. Lanjut. Yang kedua, tujuan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola tanaman jambu mete untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Yang kedua, meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani melalui penerapan tindakan agronomi khusus. Dan yang terakhir, pembentukan modal usaha tani ekologis yang berkelanjutan. Pendahuluan. Karakteristik tanaman jambu mete yang mampu tumbuh pada kondisi lahan marginal menyebabkan bahwa awal pengembangan di Indonesia dijadikan sebagai tanaman penghijauan. Agar tujuan tersebut tercapai, jambu mete ditanam berjarak sekitar 2 kali 3 meter atau populasi 1.600 pohon hektar per L, sehingga tajuk tanaman lebih cepat menutupi permukaan tanah. Baru pada periode tahun 1975 sampai 1979, pengembangan jambu mete untuk tujuan sebagai sumber penghasilan petani, harga kacang mete atau kertel yang semakin mahal dan cenderung meningkat baik di pasar domestik maupun internasional, mendorong petani mengusahakan jambu mete secara swadaya dalam bentuk usaha perkebunan rakyat. Di sini ada pun unsur iklim dari jambu mete sendiri yaitu curah hujan. Curah hujan merupakan unsur iklim yang sangat dinamis dan memerlukan pengelolaan yang tepat dengan perlakuan yang baik seperti konservasi air, sistem irigasi yang efektif atau efisien, dan mitigasi bencana. Dampak negatif curah hujan dapat dikurangi sementara manfaatnya dapat dimaksimalkan. Yang kedua, jambu mete juga tumbuh optimal di iklim tropis dengan suhu hangat, curah hujan moderat, dan sinar matahari penuh. Perlakuan seperti pengaturan jarak tanam, irigasi pemangsakan, dan pemupukan harus sesuai dengan kondisi iklim lokal untuk meminimalkan stres tanaman dan memaksimalkan hasilnya. Hasil pengamatan dari jambu mete sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, partisipasi dan antusiasme petani. Yang kedua, peningkatan hasil panen. Yang ketiga, kesuburan tanah. Dan yang keempat, analisis ekonomi. Pembahasan dari analisis atau pengamatan tadi yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas. Di sini kombinasi pemangkasan atau pemupukan organik dan sistem alai cropping terbukti efektif meningkatkan pertumbuhan dan hasil jambu mete. Tanaman semusim juga memberikan pendapatan tambahan bagi petani atau peran pupuk organik. Pupuk organik tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Yang selanjutnya, dampak perubahan iklim. Kegiatan ini membantu petani mengatasi tantangan seperti gagal penyerbukan akibat curah hujan tinggi melalui teknik budidaya dan adaptif. Baik, yang terakhir yang itu kesimpulannya. Adapun kesimpulan dari pengaruh perubahan iklim terhadap jambu mete ini sendiri yaitu kegiatan sosialisasi dan pendampingan berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
dan hasil panen petani. Penerapan tindakan agronomi khusus dan sistem allied cropping terbukti efektif dalam mitigasi dampak perubahan iklim serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Sekian presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.